Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas handphone dengan motif crocodile stitch atau bentuk sisik seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, motifnya rapi dan hasilnya cukup cantik. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang poli kilap, lalu ada penanda, dan ini adalah kancing batok. Teman-teman bisa skip bagian tutupnya. Kemudian ini ada hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna biru. Motif ini kelipatan 6. Pertama, buat awalan rantai. Dua puluh 24 rantai. Setelah 24 rantai, tambahkan satu rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-24 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan satu single crochet. Lanjutkan hingga ke ujung. Nah, selesai satu baris, tambahkan satu rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan satu SC. Nah, lanjutkan hingga ke ujung. Nanti lakukan lagi satu rantai, putar, isi tiap-tiap lubang dengan satu SC. Buat satu baris lagi ya, jadi 3 baris atau boleh ditambah kelipatan 6. Nah, ini dia sudah selesai ya, 3 baris totalnya. Di ujung saya tambahkan satu rantai, beri penanda di lubang kedua ini atau lubang satu lubang sebelum lubang terakhir. Di sini kita akan buat SC berkeliling, jadi nanti di sebelah kiri ini nanti ada 3 SC, di bawah ada 24, di sebelah kanan 3 SC, dan di atas hingga penanda 23 SC. Jadi teman-teman bisa hitung agar motifnya nanti pas. Nah, untuk sisi ini jumlahnya ada 3 SC. Kemudian untuk sisi ini 24 SC. Nah, lanjutkan ya, nanti di sini 3 dan di atas hingga penanda 23 SC. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda. Akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama, 2 rantai. Selanjutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan satu double crochet dimulai dari tempat slip stitch. Jangan lupa penanda ya agar tidak bingung. Isi tiap-tiap lubang dengan satu DC. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, selesai, langsung akhir putaran slip stitch di penanda. Dua rantai. Nah, kita akan mulai masuk ke bagian motif. Bagian motif yang pertama, beri penanda dulu di rantai kedua.
Kita mulai dengan 2 rantai, 1 2, skip 2 lubang dari tempat slip stitch ya, skip 1, skip 2. Di lubang berikutnya kita isi increase double crochet atau 2 DC di satu lubang. Nah, seperti ini. Lanjut 2 rantai, skip 2. Di lubang berikutnya 1 double crochet. Nah, seperti ini ya, kita ulang dari 2 rantai yang ini. 2 rantai, skip 2, increase double crochet di lubang berikutnya. 2 rantai, skip 2, 1 DC di lubang berikutnya. Lanjut 2 rantai, skip 2, increase DC di lubang berikutnya. 2 rantai, skip 2, 1 DC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini. Lanjut 2 rantai, skip 2, increase double crochet di lubang berikutnya. 2 rantai, skip 2, 1 DC di lubang berikutnya. Nah, teman-teman lakukan pengulangan polanya ini ya. 2 rantai, increase DC, 2 rantai, kemudian 1 DC. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran ini, setelah 1 DC, 2 rantai, skip 2, increase DC, 2 rantai, skip 2, pas ya, akhir putaran slip stitch di penanda di rantai kedua yang kita beri penanda tadi, slip stitch 1 rantai. Hasilnya seperti ini. Kita mulai motif bagian yang kedua. Kita langsung di sini, jangan lupa ini penandanya tidak usah ya. Dan di sini kita langsung kerjakan di bagian increase DC. Di salah satunya kita isi dengan 5 buah double crochet. Seperti ini ya. Jadi dia miring, 1 DC. DC yang kedua. DC yang ketiga. DC yang keempat. Dan DC yang kelima. Satu rantai, kemudian kita turun, kita loncat 1 baris setelah baris DC. Di sini ada bagian SC berkeliling ya. Kita akan selipkan benang hooknya seperti ini, sejajarkan, buat 1 SC. Kemudian 1 rantai, lalu kita pindah ke bagian DC dari increase DC berikutnya yang ini ya. 1 DC yang berikutnya kita isi sama seperti tadi, 5 buah DC di bagian yang 1 DC yang ini. Sama ya seperti tadi, 5 DC, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya seperti ini, dia berbentuk sisik atau daun. Selanjutnya di sini kita skip yang rantai 2 buah ini, kita langsung menuju DC. Kita isi, kita slip stitch ya, slip stitch 1 rantai. Nah, kita akan ulang motifnya dari bagian awal ini. Lilit benang di bagian increase DC. Di DC yang pertama kita isi seperti tadi, 5 buah DC. 1, 2, 3, 4, 5.
Selesai satu rantai, langsung keluruskan ke bagian bawah. Ini kita selipkan 1 SC. Satu rantai, kerjakan satu sisi lagi DC-nya. Sama seperti tadi, 5 buah DC di bagian sisi ini. Nah, sudah selesai. Jadi langsung ini menuju 1 DC, kita slip stitch 1 rantai. Nah, lanjutkan polanya hingga ke akhir putaran. Nah, mendekati akhir putaran, 1 kali pengulangan motif lagi seperti tadi. Di 1 rantai, di bagian salah satu DC kita buat 5 buah DC. Satu rantai, langsung menuju baris bawah, luruskan, selipkan 1 SC. Satu rantai, kembali ke sisi DC yang satu lagi, kembali isi dengan 5 buah DC. Nah, sudah selesai ya motifnya. Lanjut, di sini slip stitch di puncak DC 2 rantai. Selanjutnya kita masuk ke bagian motif yang ketiga. Untuk bagian motif ketiga, beri penanda dulu di rantai kedua. Kita akan membuat DC berkeliling. Jadi di belakang ini salah satu sisi itu ada 2 rantai kan. Di sini kita isi dengan 2 buah DC. Kemudian di bagian tengah-tengah motif ini kita isi 1 DC. Lalu di bagian belakang salah satu sisi ini ada 2 rantai, kembali isi dengan 2 DC. Di antara 2 motif sisik ini ada 1 DC, ini kita isi dengan 1 DC. Lanjut di bagian 2 rantai 2 DC. Di bagian tengah-tengah 1 DC. Di bagian 2 rantai 2 DC. Di bagian antara ada 1 DC, diisi 1 DC. Nah, teman-teman lanjutkan ya hingga berkeliling. Mendekati akhir putaran, ini setelah di tengah-tengah di 2 rantai terakhir kita isi dengan 2 DC. Nah, akhir putaran kita slip stitch di penanda. Slip stitch 1 kali. Kemudian slip stitch 1 kali lagi di atas DC yang pertama. Lalu putuskan benangnya. Rapikan ke bagian dalam. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita gunakan benang warna yang berbeda.
Di sini saya gunakan benang warna hijau. Pertama kita buat dulu awalan rantai. Nah, teman-teman perhatikan, kita akan sisipkan benangnya di tiap bagian lurusan antara tengah-tengah motif sisik ini ya. Di sini boleh, atau di bagian motif tengah-tengah sisik yang ini juga boleh lurusannya, atau di sini juga boleh. Jadi terserah ya. Saya akan sisipkan di sini. Sisipkan benangnya 2 rantai. Jangan lupa beri penanda di rantai kedua. Kita masuk ke bagian motif yang keempat. Kita akan buat 1 DC setiap lubang. Sejajarkan ya. Ini di bagian berikutnya ini ada 1 DC, kita isi 1 DC. Nah, seperti ini, lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, di akhir putaran kita slip stitch di penanda. Dua rantai. Jangan lupa penandanya di rantai kedua. Nah, selanjutnya kita ulang motif bagian yang pertama, yang bagian awal yang pertama ya. Kita mulai dengan 2 rantai, skip 2 lubang, 1 2, sejajarkan ya. Di antara ini kita buat increase double crochet. 2 rantai lagi, skip 2, 1 DC. 2 rantai, lanjut pengulangan, skip 2, increase double crochet. 2 rantai, skip 2, 1 double crochet. Nah, lanjutkan ya polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah increase DC 2 rantai, skip 2. Pas ya, di akhir putaran langsung kita slip stitch di penanda 1 rantai. Selanjutnya kita ulang motif bagian yang kedua, motif sisiknya. Langsung menuju increase DC pertama, di salah satunya kita isi 5 buah DC. Selesai 1 rantai, kita loncat. Nah, kali ini kita langsung selipkan SC nya di bagian DC yang warna biru seperti ini ya. Jadi langsung saja 1 SC di sini, 1 rantai. Mulai pengerjaan di bagian DC berikutnya. Yang ini kita isi lagi seperti tadi 5 buah DC. Nah, selesai 1 sisiknya, langsung menuju DC1 ini slip stitch 1 rantai. Kembali ulang motifnya ya, 5 DC di bagian increase DC pertama. Satu rantai, turun, sejajarkan di bagian 1 DC yang warna biru, sisipkan 1 single crochet, 1 rantai, lanjut pengerjaan 5 DC di bagian DC berikutnya.
Selesai. Lanjut di bagian 1 DC kita slip stitch 1 rantai. Nah, jadi teman-teman lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Setelah itu nanti ulangi bagian yang ketiga DC berkeliling masih dengan warna hijau. Kemudian di bagian yang keempat kita ganti warna ke warna dongker dengan DC berkeliling. Jadi teman-teman lakukan polanya 1, 2, 3, dan 4 selalu pengulangan. Boleh ganti warna hingga tinggi yang sesuai. Nah, ini dia sudah selesai ya. Jadi ada 4 kelompok dan biru, hijau, biru, dan hijau. Saya rasa cukup untuk tingginya. Nah, ini di akhir putaran saya akhiri di bagian motif ya. Bagian yang kedua, bagian sisik. Kita langsung akhir putaran slip stitch di salah bagian DC 1 rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya saya akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Di sini ada dimulai dari tempat kita slip stitch dulu ya, 1 SC, jangan lupa beri penanda. Kemudian di bagian 2 rantai yang ini kita isi dengan 2 buah SC. Di bagian tengah-tengah motif 1 SC. Di bagian 2 rantai di belakang 2 SC. Di bagian antara ini ada 1 DC diisi dengan 1 SC. Nah, lanjutkan ya, SC berkeliling hingga akhir putaran, kemudian slip stitch 1 rantai, buat lagi SC berkeliling, jadi buat sekitar 6 baris. Nah, ini dia sudah selesai, ada 6 baris SC berkeliling. Selanjutnya ini di akhir putaran slip stitch 1 rantai. Untuk pengerjaan berikutnya saya akan mulai menyisipkan tali untuk selempangnya. Di sini saya sudah rajut dengan awalan rantai 5 rantai, kemudian saya buat 4 SC bolak-balik. Panjang tali sekitar 100 cm. Boleh ditambah dengan diameter untuk ring ini adalah 2 cm. Kita sisipkan ya di kiri dan kanan. Saya akan beri penanda dulu untuk salah satu sudutnya. Nah, kemudian kita langsung kerjakan. Kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke dekat penanda. Nah, ini 2 sebelum penanda, di penanda, dan 2 sesudah penanda, pas ya 5 SC di sini. Jadi saya akan sisipkan 5 SC untuk ring, 2 SC sebelum di penanda, di bagian penanda 1 SC, setelah itu 2 SC lagi sesudah penanda. Jadi pas ada 5 SC untuk ring. Nah, seperti ini. Lanjutkan 1 SC berkeliling berikutnya. Nah, teman-teman lanjutkan ya. Untuk ke sudut berikutnya di sini sisipkan lagi ringnya. Nah, untuk ringnya sama seperti yang tadi 5 SC. Untuk ringnya jadi disamakan. Nah, seperti ini. Kemudian nanti lanjutkan SC berkeliling hingga akhir putaran, lalu slip stitch 1 rantai, buat 1 baris lagi SC berkeliling. Nah, selanjutnya kita akan mulai pembuatan bagian tutup tas. Teman-teman boleh skip bagian ini kalau ingin tasnya tidak menggunakan tutup. Pertama, awalan rantai 21 rantai. Setelah 21 rantai, tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-21 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC atau single crochet. Lanjutkan hingga ke ujung. Selesai 1 baris, tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC.
Nah, lanjutkan ya, nanti ulangi satu rantai putar SC setiap lubang buat sekitar total 8 baris. Nah, ini sudah selesai 8 baris SC bolak-balik. Selanjutnya saya akan mulai menyisipkan bagian untuk kancing batok kelapanya. Nah, untuk kancingnya saya akan sisipkan di 3 titik saja ya, atau 3 rantai. Jadi nanti nih di bagian sini kita di akhir putaran satu rantai dulu, lalu putar. Kita akan buat SC sebanyak 9 kali. 9 kali ya. Dimulai dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3 rantai, skip 3 lubang, 1 2 3. Di lubang berikutnya mulai SC 9 kali, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, jadi dia ada lubangnya untuk tempat kancing ya. Saya rasa ini pas, tidak terlalu longgar, 3 rantai saja. Kemudian kita akan buat sedikit variasi belokan. Jadi di ujung ini nanti kita buat decrease ya. Satu rantai dulu, putar. Kita akan buat decrease SC atau 2 SC dijadikan 1. Decrease SC, kemudian kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC sebanyak 17 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di bagian rantai kita isi masing-masing satu rantai 1 SC ya. 11 12 13 14 15 16 17. Nah, tersisa 2 titik terakhir. Di sini kita buat decrease SC. Selesai. Selanjutnya kita akan buat SC berkeliling satu rantai. Teman-teman beri penanda ya untuk tempat decrease SC tadi, yang ini tempat decrease SC terakhir. Nah, di sini ya beri penanda saja. Kita akan buat SC berkeliling. Kita isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, selanjutnya 1 SC lagi setiap lubang di bagian bawahnya ya. Teman-teman lanjutkan hingga ke penanda ini nanti SC terakhir. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda. Kemudian kita slip stitch sebanyak 2 kali, mulai dari SC pertama. Slip stitch 2 kali di akhir putaran, putuskan benangnya. Nah, seperti ini. Kita akan gabungkan ke bagian tas ya. Ambil posisi untuk bagian depan dan belakang dulu. Saya pilih yang paling rapi di depan. Kemudian ini dari bagian belakang kita akan gabungkan bagian tutup ke bagian tasnya menggunakan tusuk SC seperti ini ya. Nah, mulai dari sini hingga ke ujung. Tapi kalau teman-teman misalnya kesulitan untuk menggabungkannya dengan menggunakan SC, ini boleh dijahit. Saya akan buat awalan rantai dulu, kemudian saya akan sisipkan di bagian sudut pertama yang tutup tas yang warna biru. Nih sudah pas ya.
Di bagian sudut pertama saya akan sisipkan dulu benangnya. Satu rantai. Nah, mulai kita gabungkan bagian tutup ke bagian tas menggunakan tusuk SC. Untuk 1 titik 1 SC ya. Tapi kalau teman-teman kesulitan, ini boleh dijahit menggunakan benang poli juga. Nah, seperti ini. Lanjut 1 SC setiap lubang. Nah, seperti ini, lanjutkan ya hingga ke bagian ujung, nanti tinggal putuskan benangnya. Nah, ini dia sudah selesai tas handphonenya, terlihat lucu, imut, motifnya juga cantik. Teman-teman bisa lihat motifnya terlihat rapi ya. Dan saya sudah jahit bagian kancing batoknya. Dan untuk bagian dalamnya ini tidak saya puring, teman-teman boleh mempuringnya kalau memang suka. Dan untuk bagian tutup boleh di skip ya kalau sekiranya kesulitan untuk mengerjakannya. Nah, untuk bagian tali jangan lupa saya sertakan di deskripsi untuk tutorial sederhananya. Nah, untuk bagian dari motif ini total ukurannya adalah untuk tinggi itu sekitar 18 cm, sementara untuk bagian lebar 13 cm. Untuk bahan benang masing-masing 1 gulung dan masih bersisa. Untuk bagian awal dan akhir baris di bagian motif sisik tidak kelihatan, jadi terlihat rapi. Tapi untuk bagian SC kita kelihatan sedikit ya. Ini untuk bagian SC hingga ke atas. Nah, teman-teman bisa kreasikan untuk jenis benang dan juga ukurannya. Semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.